Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membahas teknologi masa depan, sains revolusioner, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan berbagai inovasi yang perlahan mengubah kehidupan manusia. Hari ini kita akan membahas salah satu teknologi medis paling gila yang pernah dibayangkan manusia. Bayangkan, ada jutaan robot super kecil yang hidup di dalam tubuh manusia, bergerak melalui aliran darah, mencari penyakit, lalu menghancurkannya dari dalam tanpa operasi besar. Kedengarannya seperti film science fiction, tetapi teknologi ini benar-benar sedang dikembangkan sekarang. Teknologi tersebut bernama nanorobot medis. Dan yang paling mengejutkan, para ilmuwan percaya bahwa di masa depan, nanorobot bukan hanya bisa menghancurkan sel kanker, tetapi juga memperbaiki organ tubuh, membersihkan pembuluh darah, melawan virus, bahkan mungkin memperlambat proses penuaan manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi revolusi terbesar dalam dunia kesehatan? Atau justru awal ketika tubuh manusia mulai bergantung sepenuhnya pada mesin? Kanker selama ini menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia, karena sel kanker bekerja seperti pengkhianat di dalam tubuh manusia. Mereka berasal dari sel tubuh kita sendiri yang berubah menjadi ganas dan berkembang tanpa kendali. Masalah terbesar dalam pengobatan kanker modern adalah ketepatan target. Kemoterapi memang bisa membunuh sel kanker, tetapi obat tersebut juga merusak banyak sel sehat. Itulah sebabnya pasien kanker sering mengalami rambut rontok, tubuh melemah, mual ekstrem, bahkan kerusakan organ. Radioterapi juga memiliki risiko yang hampir sama karena tubuh manusia sangat kompleks dan sulit diserang secara presisi. Nah, disinilah nanoteknologi medis mulai mengubah segalanya. Nanorobot medis adalah robot mikroskopis berukuran nano yang sangat kecil hingga tidak bisa dilihat mata manusia. Ukurannya bahkan lebih kecil dari sel darah merah. Robot ini dirancang untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan bekerja secara otomatis di area tertentu tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Inilah yang disebut banyak ilmuwan sebagai masa depan pengobatan kanker modern dan revolusi besar dalam dunia nanomedicine. Salah satu penelitian paling mengejutkan datang dari pengembangan DNA nanorobot atau DNA origami nanoteknologi. Para ilmuwan berhasil menciptakan struktur kecil dari DNA yang dapat melipat dirinya seperti robot mini. Robot ini membawa zat khusus yang mampu memblokir suplai darah menuju tumor kanker. Ketika nanorobot menemukan pembuluh darah milik tumor, robot tersebut membuka muatannya dan menghentikan aliran nutrisi menuju sel kanker. Akibatnya, tumor mulai mati perlahan dari dalam tubuh pasien. Tidak ada operasi besar, tidak ada penghancuran jaringan tubuh secara brutal, melainkan serangan super presisi langsung ke pusat kehidupan sel kanker. Penelitian seperti ini pernah diuji pada hewan percobaan dan hasilnya membuat dunia medis terkejut karena pertumbuhan tumor berhasil ditekan secara signifikan. Teknologi seperti ini disebut targeted drug delivery, yaitu sistem penghantaran obat langsung ke target spesifik di dalam tubuh manusia. Dan inilah salah satu golden keyword terbesar dalam masa depan pengobatan modern. Karena selama ini, masalah utama terapi kanker adalah obat menyebar ke seluruh tubuh, padahal targetnya hanya satu area kecil. Namun, perkembangan nanorobot medis tidak berhenti di situ. Para ilmuwan juga sedang mengembangkan magnetic nanorobot, yaitu robot kecil yang bisa dikendalikan menggunakan medan magnet dari luar tubuh. Bayangkan, dokter seperti sedang memainkan video game, tetapi yang mereka kendalikan adalah robot nyata di dalam aliran darah manusia. Robot ini dapat diarahkan menuju tumor tertentu, lalu mengirimkan obat langsung ke pusat kanker tanpa menyebarkan racun ke organ lain. Ini menjadi harapan besar bagi pasien kanker otak, kanker paru-paru, hingga kanker pankreas yang selama ini sangat sulit diobati. Bahkan, ada mikrorobot berbentuk spiral seperti bakteri kecil yang mampu bergerak melalui cairan tubuh dan menembus area
yang sulit dijangkau alat medis biasa. Salah satu target terbesar teknologi ini adalah tumor otak karena otak memiliki lapisan pelindung bernama blood-brain barrier yang membuat banyak obat sulit masuk. Tetapi, nanorobot mungkin mampu melewati hambatan tersebut. Jika teknologi ini berhasil sempurna, maka masa depan operasi kanker bisa berubah total dalam beberapa dekade mendatang. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa ilmuwan percaya bahwa nanorobot medis suatu hari nanti tidak hanya digunakan untuk menghancurkan kanker, tetapi juga memperbaiki tubuh manusia dari dalam secara terus-menerus. Bayangkan, jutaan robot super kecil berenang di dalam aliran darah setiap detik, memindai organ tubuh, memperbaiki sel rusak, membersihkan racun, hingga memperbaiki DNA yang mulai menua. Virus mematikan mungkin dihancurkan sebelum kita merasakan gejala pertama. Maka, di masa depan tubuh manusia mungkin akan memiliki pasukan dokter mini yang bekerja 24 jam dari dalam tubuh sebelum penyakit muncul. Serangan jantung bisa dicegah sebelum terjadi. Stroke bisa dihentikan bahkan sebelum pembuluh darah pecah. Virus mematikan mungkin dihancurkan sebelum kita merasakan gejala pertama. Beberapa futuris percaya nanorobot suatu hari nanti bisa memperlambat bahkan menunda proses penuaan manusia. Secara biologis, penuaan sebenarnya hanyalah akumulasi kerusakan sel selama bertahun-tahun. Jika kerusakan itu terus diperbaiki oleh mesin nano secara otomatis, maka muncul pertanyaan, apakah manusia suatu hari nanti bisa hidup jauh lebih lama dari batas normalnya? Konsep ini dikenal sebagai regenerative nanomedicine, salah satu cabang teknologi medis paling kontroversial di dunia modern. Banyak ilmuwan melihatnya sebagai awal revolusi kesehatan terbesar dalam sejarah manusia. Tetapi, banyak orang mulai takut karena teknologi ini perlahan menghapus batas antara manusia dan mesin. Ketika robot mulai hidup di dalam tubuh manusia, kapan seseorang masih bisa disebut manusia sepenuhnya? Bayangkan, tubuh manusia dipenuhi miliaran nanorobot cerdas yang terhubung dengan AI, memonitor otak, dan mengatur hormon. Mereka bisa memperbaiki emosi, bahkan mengontrol rasa sakit. Apakah itu masih tubuh alami, atau manusia telah berubah menjadi makhluk biologis yang dikendalikan teknologi? Inilah alasan mengapa topik ini sering dikaitkan dengan transhumanisme, gagasan bahwa manusia akan berevolusi melalui teknologi. Jika teknologi ini benar-benar berhasil, maka akan muncul ketimpangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, jika hanya orang kaya yang mampu membeli nanorobot anti penuaan. Mereka hidup lebih lama, lebih sehat, lebih kuat, sementara orang biasa tetap menua secara normal. Dunia bisa berubah menjadi dua kelas manusia yang berbeda, yaitu manusia biasa dan manusia upgrade. Beberapa ahli memperingatkan teknologi ini bisa menciptakan bentuk baru, ketidaksetaraan biologis. Ketika itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini mungkin, tetapi apakah manusia siap menghadapi konsekuensinya? Yang menyeramkan adalah sebagian teknologi dasarnya sudah mulai dikembangkan sekarang. Para peneliti telah menciptakan nanopartikel pintar, mikrorobot medis, dan sistem penghantaran obat otomatis berbasis AI. Artinya, dunia tidak sedang menuju masa depan itu, tapi dunia sedang masuk ke dalamnya. Mungkin generasi kita adalah generasi pertama yang menyaksikan tubuh manusia mulai menyatu dengan mesin di level paling dalam. Tetapi, nanorobot medis juga memiliki sisi gelap yang membuat banyak orang khawatir. Muncul pertanyaan serius tentang keamanan dan etika teknologi saat robot hidup di dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi jika sistem robot mengalami kesalahan atau menyerang sel sehat? Bagaimana jika teknologi medis ini diretas oleh pihak luar? Ahli keamanan sibermedis sudah mulai membahas kemungkinan biohacking di masa depan. Ketika perangkat pintar masuk ke tubuh manusia, ancaman digital juga ikut masuk bersama teknologi tersebut. Pengembangan nanorobot medis melibatkan kecerdasan buatan, robotika, nanoengineering, keamanan data, dan etika bioteknologi.
Revolusi ini sebenarnya sudah dimulai sekarang karena beberapa bentuk nanomedicine sudah digunakan dalam terapi modern. Beberapa sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel sudah digunakan untuk pengobatan kanker tertentu. Artinya, masa depan itu bukan lagi sekadar imajinasi karena kita hidup di awal era integrasi teknologi dan tubuh manusia. Mungkin 20 atau 30 tahun dari sekarang, dokter akan berkata, bukan lagi kita harus operasi, tetapi kita akan mengirim nanorobot. Robot kecil masuk ke tubuh, memindai organ, menemukan sel abnormal, lalu menghancurkannya tanpa luka besar dan tanpa rasa sakit berlebihan. Jujur saja, itu terdengar seperti awal revolusi terbesar dalam sejarah dunia medis. Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Jika suatu hari nanti ada nanorobot medis yang bisa hidup di dalam tubuhmu untuk mencegah penyakit dan memperbaiki kesehatan secara otomatis, apakah kamu akan mengizinkannya? Atau menurutmu manusia sudah terlalu jauh mencampuri tubuhnya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan tentang teknologi masa depan, AI, bioteknologi, transhumanisme, nanoteknologi, dan sains yang terasa seperti film fiksi ilmiah tetapi nyata, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas masa depan, kita sedang menyaksikannya terjadi.